Saat di sekolah, kita pasti gampang ngerti segala bahasa kode yang dibikin sama teman-teman. Tapi gimana dengan bahasa yang kita ngomongin sekarang? Dari banyaknya aturan berbahasa yang susah diingat dan gak jarang emang ribet, muncul pertanyaan, apakah bahasa diciptakan atau muncul sendiri? Jawabannya tentu aja ternyata bahasa itu dibuat. Sama kayak matematika, bahasa itu ada rumusnya yang bikin sebuah kalimat jadi bisa dimengerti. Tanpa struktur ini, bahasa jadi ambigu dan kita nggak bisa saling berkomunikasi. Kalau benar diciptain, siapakah yang nyiptain bahasa? Oke, selain Shakespeare yang emang tukang bikin kata baru di tulisan-tulisannya, pencipta bahasa adalah semua orang. Oke, mungkin ini ngebingungin, tapi simpelnya ibarat evolusi, bahasa itu terbentuk dari ribuan tahun perubahan dan adaptasi. Zaman dulu saat manusia masih menjelajah bumi, suku-suku sering berpisah buat nemuin tempat tinggal baru. Lalu, karena mereka udah gak saling berkomunikasi, seiring waktu, bahasa mereka udah mulai berubah. Lama-kelamaan, dialek, aksen, dan bahasa baru mulai terbentuk. Terus, kalau begitu, apakah zaman dulu ada satu bahasa yang jadi sumber segala bahasa? Sayangnya kita masih nggak tahu apakah ada bahasa universal ini. Tapi kita bisa ngelacak ke belakang dan nemuin dalam tanda kutip nenek moyangnya. Dan kita bisa ngelihat bahasa-bahasa yang saudaraan. Contohnya bahasa Indonesia yang terlahir dari cabang yang sama kayak bahasa-bahasa negara tetangga kita. Atau bahasa Inggris yang punya akar sama dengan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Oke, sekarang mungkin kita tahu gimana bahasa itu bisa bercabang-cabang. Tapi sebenarnya gimana sih bahasa itu sendiri bisa diciptain dari nol? Buat ngejawabnya, ada kejadian menarik di negara ini di tahun 70 sampai 80-an. Awalnya anak-anak tuli di sana hidupnya sangat tertutup, belum ada sekolah khusus mereka. Nah, di rumah tiap anak punya bahasa isyarat sendiri buat ngomong sama keluarganya. Tapi saat anak-anak ini udah pada sekolah, sedihnya bahasa mereka beda-beda. Nggak ada yang bisa ngobrol satu sama lain. Akhirnya dalam beberapa tahun abis itu, teman-teman tuli di Nicaragua menciptakan bahasa mereka sendiri. Inilah gambaran proses yang sama yang jadi awal lahirnya bahasa di dunia selama ratusan ribu tahun. Ya, jadi belajar bahasa nggak berhenti di ngapalin grammar dan kosakata. Nyari tahu sejarahnya kayak kita barusan ini bisa dibilang juga belajar bahasa. Bahkan gak cuma belajar, udah banyak orang yang kerjaannya juga bikin bahasa sendiri. Dari penulis cerita fiksi sampai komunitas internasional. Tapi ayo tutup video ini dengan satu fakta untuk kalian pikirin waktu bengong. Kalau diperhatiin, sebenarnya gak ada alasan kenapa urutan alfabet harus kayak begini. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.